Pengertian saham. Saham adalah suatu dokumen berharga yang mampu menampilkan bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Artinya, saat seseorang memutuskan untuk membeli saham, maka sebenarnya orang tersebut sudah membeli sebagian kepemilikan perusahaan yang dibelinya. Jenis-jenis saham. Jenis saham terbagi menjadi dua. Jenis saham berdasarkan kemampuan dan jenis saham berdasarkan kinerjanya. Jenis saham berdasarkan kemampuan terbagi menjadi dua. Yang pertama, saham biasa atau common stock adalah suatu saham yang dapat diklaim berdasarkan dari keuntungan dan kerugian yang ada pada suatu perusahaan. Apabila prosedur likuidasi dilakukan, maka para pemegang saham biasa akan mendapatkan prioritas terakhir dalam pembagian dividen dari penjualan aset atau perusahaan. Dan yang kedua, saham preferred atau preferred stock, suatu saham yang dinilai pembagian labanya tergolong tetap dan saat perusahaan menderita kerugian, maka para pemegang saham preferred tersebut akan diberikan prioritas utama dalam hal pembagian hasil penjualan aset. Jenis saham berdasarkan kinerjanya. Saham blue chip atau blue chip stock adalah perusahaan besar yang sudah dipercaya di kalangan pembisnis lain. Saham ini cenderung memiliki harga per lembar yang lebih tinggi, namun nilainya lebih stabil. Saham pendapatan atau income stock adalah jenis saham yang mampu memberikan dividen yang besar namun tetap diiringi dengan resiko yang besar juga, sehingga diperlukan strategi yang ampuh dalam mengelola jenis saham ini. Saham berkembang atau growth stock adalah saham yang mempunyai tingkat perkembangan nilai yang lebih cepat daripada jenis saham lain yang sama di bidangnya dalam kurun waktu 1 hari. Jenis saham ini bisa meningkat atau menurun beberapa kali. Saham spekulatif atau speculative stock. Saham spekulatif merupakan jenis saham dengan keuntungan yang tinggi, namun kekurangannya adalah laba tidak diberikan secara konsisten. Saham ini cocok bagi investor dengan profit resiko high risk. Saham countercyclical adalah saham yang harganya cenderung bergerak berlawanan dengan siklus bisnis secara keseluruhan. Growth stock, saham pertumbuhan, adalah saham yang menawarkan tingkat pertumbuhan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata yang berlaku di pasar. Saham defensif atau defensive stock adalah jenis saham yang membagikan dividen dalam jumlah konsisten serta stabil, terlepas dari adanya permasalahan pada perekonomian dan mempengaruhi keadaan pasar saham secara keseluruhan. Manfaat saham. Manfaat utama saham adalah saham bisa dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen investasi jangka panjang atau jangka pendek. Bagi para investor yang memanfaatkan sahamnya sebagai investasi jangka pendek, biasanya mengharapkan adanya capital gain dari selisih harga jual dan harga belinya. Keuntungan saham dividen. Keuntungan investasi saham adalah investor berkesempatan mendapatkan dividen. Dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua adalah capital gain. Keuntungan dari capital gain didapatkan investor ketika menjual saham lebih tinggi dari harga aslinya. Dengan kata lain, capital gain adalah selisih antara harga beli dan harga jual suatu saham. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Risiko investasi saham. Risiko likuidasi. Risiko ini bisa saja terjadi ketika emiten tersebut bangkrut atau likuidasi. Pemilik saham mempunyai hak klaim terakhir atas aset perusahaan sesudah kewajiban emiten tersebut terbayar. Bahkan, para pemilik saham pun beresiko tidak memperoleh apapun saat aset tidak tersedia setelah pihak emiten membayar kewajibannya. Dan yang kedua, tidak ada pembagian dividen. Resiko ini bisa saja terjadi saat pihak emiten lebih memiliki keuntungan yang didapat perusahaan digunakan untuk menambah modal operasi atau melakukan ekspansi bisnis, sehingga emiten tersebut tidak membagi keuntungannya berupa dividen kepada pemilik saham. Ketiga, investor kehilangan modal. Resiko ini juga terjadi saat harga beli sahamnya terjadi lebih besar daripada harga jual, sehingga para pemilik saham akan kehilangan nilai modalnya.
Dan yang keempat, saham delisting dari bursa. Terdapat beberapa alasan suatu saham dihapus dari catatan perusahaan, sehingga saham tersebut sudah tidak ada lagi diperjualbelikan. Hal tersebut tentunya akan membuat emiten dari pemilik saham menderita kerugian yang besar. Cara kerja dalam memberikan keuntungan. Sederhananya, pemilik modal sama dengan pemilik perusahaan. Jadi, ketika perusahaan ini untung, maka keuntungan tersebut juga akan bisa dirasakan oleh pemilik perusahaan. Tindakan apa saja yang harus dilakukan pihak bank atau lembaga keuangan agar masyarakat mau membeli saham? Yaitu dengan cara menjelaskan terlebih dahulu apa itu saham dan menjelaskan keuntungan saham kepada masyarakat. Bisa saja dengan media sosial agar masyarakat tertarik untuk membeli saham.